warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Sulistiawati dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Suci Ultari dari kelas 11 MIPA 3, absen 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Fidiana Zahra dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rui Caksono dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adian Purnama dari kelas 11 MIPA 3, absen 21. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara yang kaya akan SDA. Pada tahun 1940 saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, Belanda sedang diduduki Nazi dari Jerman. Karena panik negaranya diduduki Nazi, pemerintah kolonial Hindia Belanda, Indonesia mengumumkan status siaga pemerintahan kolonial. Hindia Belanda menguasai seluruh kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Pada saat itu, Jepang juga menjadi tujuan ekspor komoditas Hindia Belanda. Hindia Belanda mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Inilah yang menjadi pemicu sejarah Jepang masuk ke Indonesia. Jepang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk perang dan industrinya. Indonesia menjadi salah satu tujuan ekspansi Jepang untuk pemenuhan sumber daya alam. Tujuan utama Jepang menduduki Indonesia adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber pasokan minyak bumi utama. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah itu. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang, sehingga terjadilah pertempuran sengit. Singkatnya, pada bulan Maret 1942, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan Jepang. Penduduk Jepang di Indonesia menimbulkan banyak dampak negatif yang merugikan. Rakyat Indonesia akhirnya menyusun perlawanan besar-besaran kepada Jepang. Perlawanan rakyat ini terjadi di berbagai daerah seperti Indramayu, Singaparna, Tasikmalaya, Aceh, Papua, Blitar, Cilacap, hingga Kalimantan. Perlawanan rakyat tidak hanya dilakukan secara fisik. Gerakan bawah tanah pun dilancarkan untuk memperoleh informasi dengan menyusup ke basis pertahanan Jepang di Indonesia. Singkat cerita, di masa itu Jepang juga digempur habis-habisan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Puncaknya pada peristiwa bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat pada saat itu juga sedang berperang melawan Jerman dalam peristiwa Perang Pasifik. Perang itu berpengaruh pada gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Pada akhirnya, Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua, dan bangsa Indonesia akan sejahtera jika telah sepenuhnya merdeka.